Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita menenangkan sejenak hati dan menghadirkan kesadaran penuh. Luangkan waktu untuk menyimak hingga akhir, karena pembahasan ini bukan sekadar pengetahuan, melainkan undangan lembut untuk kembali pulang kepada Allah dengan jiwa yang jujur. Bila seri ini bermanfaat, iringi dengan niat baik untuk terus menyimak dan membersamai perjalanan mengenal Asmaul Husna. Pada kesempatan ini, kita melanjutkan kepada Asmaul Husna ke-11, Al-Ghaffaru, Al-Ghaffar, Dia yang Maha Pengampun, yang ampunannya berulang-ulang, meliputi dan tak pernah habis. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku benar-benar Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar." QSTA lebih perdua. Nama ini hadir sebagai pelipur bagi hati yang terluka oleh penyesalan dan sebagai penopang bagi jiwa yang ingin bangkit setelah jatuh. Rasulullah bersabda, "Setiap anak Adam pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang banyak bertaubat." HR Tirmizi. Mari kita dekati nama ini dengan adab seorang hamba. Tidak merasa aman dari dosa, namun juga tidak berputus asa dari rahmat. Kita akan menelusuri makna Al-Ghaffar dari sisi tauhid, menyelaminya secara tasawuf, dan menakar dampaknya dalam pembentukan akhlak manusia. Semoga pembahasan ini menjadi wasilah pembersih hati dan penguat langkah menuju Allah. Bagian 1. Pengantar umum. Dalam perjalanan hidup manusia, dosa adalah kenyataan yang tak terpisahkan. Lupa, lalai, tergelincir dan lemah adalah sifat yang melekat pada diri manusia. Karena itu Allah tidak hanya memerintah dan melarang, tetapi juga memperkenalkan dirinya dengan nama-nama yang menumbuhkan harapan agar manusia tidak terjatuh dalam keputusasaan. Salah satu nama yang paling menenangkan hati orang berdosa adalah Al-Ghaffar. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, aku benar-benar Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh, kemudian ia tetap berada di jalan yang benar." YS-Taha 82. Kata Ghaffara secara bahasa bermakna menutup dan melindungi. Dalam penjelasan para ulama tafsir, ampunan Allah bukan sekadar menghapus hukuman, tetapi juga menutup aib hamba dan melindunginya dari kehinaan akibat dosa. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa nama Al-Ghaffar menunjukkan pengampunan yang terjadi berulang kali, meskipun dosa itu kembali terulang, selama hamba memperbarui taubatnya dengan jujur. Rasulullah sendiri memberikan teladan yang agung dalam istighfar. Beliau bersabda, "Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." HR Bukhari. Padahal Rasulullah adalah manusia yang paling bersih dari dosa. Ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya kebutuhan orang yang jatuh dalam maksiat besar, tetapi kebutuhan setiap hamba yang mengenal Rabb-Nya. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar akan kelemahannya sendiri. Imam Al-Ghazali rahimahullah menasihatkan bahwa seorang mukmin harus berjalan di antara khauf dan raja. Jika ia hanya berharap pada ampunan Allah tanpa rasa takut, ia akan terjerumus dalam kelalaian. Namun jika ia hanya takut pada dosa tanpa harapan, ia akan tenggelam dalam keputusasaan. Nama Al-Ghaffar menjaga keseimbangan dua keadaan ini. Karena itu, pengenalan terhadap Al-Ghaffar bukanlah pembenaran untuk terus berbuat dosa, melainkan kekuatan untuk berani kembali. Ia bukan penghapus tanggung jawab, tetapi penopang agar hamba tidak berhenti di tengah jalan. Dari pengantar inilah kita akan melangkah menuju pemahaman tauhid, pendalaman tasawuf, dan dampak nyata Al-Ghaffar dalam pembentukan akhlak manusia. Bagian 2. Makna tauhid. Dalam tauhid,
Asmaul Husna Al-Ghaffar menegaskan satu prinsip agung bahwa pengampunan dosa secara mutlak hanyalah hak Allah semata. Tidak ada makhluk, sistem, atau perantara apapun yang memiliki kuasa menghapus dosa kecuali dengan izinnya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah?" QS Ali Imran 135. Ayat ini memurnikan akidah seorang hamba dari ketergantungan kepada selain Allah dalam urusan dosa dan keselamatan. Amal, taubat, dan istighfar adalah sebab, namun bukan penentu. Penentu tetaplah kehendak dan rahmat Allah. Inilah inti tauhid dalam memahami Al-Ghaffar. Rasulullah menyampaikan dalam hadis qudsi yang sangat agung, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas apapun yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli." HR Tirmizi. Namun para ulama ahlus sunnah menegaskan bahwa keluasan ampunan ini tidak boleh dipahami sebagai jaminan keselamatan tanpa taubat. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadits ini menunjukkan besarnya rahmat Allah bagi hamba yang kembali, bukan pembolehan untuk meremehkan dosa. Tauhid Al-Ghaffar melahirkan sikap rendah hati dalam beribadah. Seorang hamba tidak melihat amalnya sebagai tiket keselamatan, tetapi sebagai bentuk penghambaan yang penuh harap. Ia beramal, namun tetap takut. Ia bertaubat, namun tidak merasa suci. Dalam keyakinan ini, seorang mukmin juga terjaga dari sifat merasa paling selamat dan mudah menghakimi orang lain. Ia sadar bahwa dirinya berdiri di hadapan Allah bukan dengan amalnya, melainkan dengan ampunannya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa siapa yang mengenal Rabbnya melalui sifat ampunannya, maka ia akan mengenal dirinya sebagai hamba yang lemah dan selalu membutuhkan. Dengan demikian, Tauhid Al-Ghaffar menanamkan keseimbangan antara harap dan takut, antara amal dan ketundukan, serta antara pengakuan dosa dan keyakinan akan rahmat Allah. Inilah fondasi Tauhid yang hidup, bukan sekadar konsep, tetapi kesadaran yang membimbing setiap langkah hamba menuju Rabb-Nya. Tauhid, pendalaman tasawuf, dan dampak nyata Al-Ghaffar dalam pembentukan akhlak manusia. Bagian 3. Makna tasawuf. Dalam pandangan tasawuf, Asmaul Husna Al-Ghaffar tidak hanya bekerja pada level penghapusan dosa lahir, tetapi terutama pada penyucian batin. Para ahli suluk memahami bahwa dosa yang paling berbahaya bukan selalu yang tampak oleh manusia, melainkan yang tersembunyi dalam hati. Rasa sombong, merasa aman, ujub terhadap amal, dan kelalaian dari Allah. Istighfar dalam tasawuf bukan sekadar ucapan lisan setelah maksiat, tetapi kesadaran terus-menerus akan kefakiran diri di hadapan Allah. Oleh karena itu, para wali Allah justru memperbanyak istighfar ketika mereka berada dalam ketaatan. Mereka beristighfar bukan karena bermaksiat, tetapi karena menyadari ketidaksempurnaan adab mereka dalam beribadah. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, "Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di majelis-majelis kalian, di jalan-jalan kalian, karena kalian tidak tahu kapan rahmat Allah turun." Ucapan ini menunjukkan bahwa istighfar adalah sarana membuka pintu rahmat, bukan sekadar penghapus dosa masa lalu. Dalam tasawuf, Al-Ghaffar dipahami sebagai nama Allah yang terus menutup kekurangan hamba agar ia tidak terputus dari perjalanan menujunya. Zunnun Al-Mishri rahimahullah menasihatkan bahwa tanda taubat yang benar bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi tumbuhnya rasa rendah dan hancur hati di hadapan Allah. Hati yang hancur karena sadar akan ampunan justru lebih dekat kepada cahaya dibanding hati yang merasa bersih. Para sufi juga mengajarkan bahwa Al-Ghaffar mengampuni hamba bukan hanya setelah ia jatuh, tetapi juga sebelum ia jatuh, dalam bentuk penjagaan yang tidak disadari. Banyak keburukan yang tidak terjadi
dalam hidup seseorang bukan karena kekuatannya, tetapi karena Allah telah menutup jalan dosa tersebut. Dalam suluk, semakin tinggi makam seseorang, semakin halus istighfarnya. Ia beristighfar dari kelalaian, dari merasa cukup, bahkan dari merasa dekat. Semua ini bukan berlebihan, tetapi buah dari pengenalan yang mendalam terhadap Al-Ghaffar. Makna tasawuf dari nama ini mengajarkan bahwa pengampunan Allah harus melahirkan perubahan batin. Jika istighfar tidak membuahkan kerendahan, maka ia masih berada di lisan, belum sampai ke hati. Al-Ghaffar menghendaki hamba yang hidup dengan kesadaran, bukan sekadar pengulangan kata. Bagian 4. Dampak sifat terhadap manusia. Mengimani dan menghidupi Asmaul Husna, Al-Ghaffar memberikan dampak yang sangat nyata dalam pembentukan jiwa dan akhlak manusia. Salah satu dampak terbesarnya adalah hilangnya keputusasaan. Allah Ta'ala dengan tegas berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." WC Az-Zumar 53. Ayat ini menjadi landasan kuat bahwa masa lalu, sekelam apapun, bukanlah penutup jalan menuju Allah. Orang yang hidup dengan kesadaran Al-Ghaffar akan bangkit setelah jatuh, belajar dari kesalahan, dan menjadikan dosa sebagai pelajaran, bukan identitas diri. Rasulullah bersabda, Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. HR Muslim. Kesadaran ini melahirkan ketenangan jiwa. Seseorang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah yang berlarut, tetapi juga tidak menormalisasi dosa. Ia tegas terhadap kesalahan, namun penuh harap dalam perbaikan. Dalam relasi sosial, Al-Ghaffar membentuk pribadi yang pemaaf. Orang yang sadar bahwa hidupnya berdiri di atas ampunan Allah akan sulit bersikap keras kepada kesalahan orang lain. Ia tidak gemar membuka aib karena Allah telah menutup aibnya berkali-kali. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa taubat yang benar bukan hanya menghapus dosa, tetapi melahirkan kekuatan iman yang baru. Banyak hamba justru naik derajatnya setelah taubat karena hatinya menjadi lebih lembut dan tunduk. Dalam masyarakat, penghayatan terhadap Al-Ghaffar melahirkan budaya pembinaan, bukan penghukuman semata. Kesalahan diperlakukan sebagai pintu edukasi dan perbaikan, bukan alat untuk menjatuhkan martabat. Dengan hidup bersama Al-Ghaffar, manusia belajar berjalan dengan rendah hati, jatuh tanpa putus asa, dan bangkit tanpa kesombongan. Inilah dampak nyata dari nama Allah yang Maha Pengampun dalam kehidupan manusia. Bagian 5. Penutup. Asmaul Husna Al-Ghaffar mengajarkan kepada kita bahwa jalan kembali kepada Allah tidak pernah tertutup. Seberapapun sering seorang hamba jatuh, selama ia kembali dengan jujur, Allah tetap membuka pintu ampunannya. Namun keluasan ampunan ini bukanlah izin untuk meremehkan dosa, melainkan undangan untuk berubah dengan sungguh-sungguh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tidak ada dosa besar jika disertai istighfar, dan tidak ada ketaatan kecil jika disertai keikhlasan. Nasihat ini mengingatkan bahwa keselamatan bukan terletak pada besar kecilnya amal, tetapi pada kejujuran hati di hadapan Allah. Istighfar yang hidup akan melahirkan taubat, dan taubat yang benar akan membuahkan perubahan. Mari kita jadikan istighfar sebagai nafas kehidupan, bukan sekadar rutinitas lisan. Hadirkan Al-Ghaffar dalam kesadaran sehari-hari. Saat jatuh kita kembali, saat taat kita tetap rendah, dan saat berhasil kita tidak lupa bahwa semua itu terjadi karena ampunan Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tidak berputus asa dari rahmat-Nya dan tidak merasa aman dari dosa-dosa kita. Hamba yang berjalan dengan harap dan takut, dengan adab dan kesungguhan,
hingga akhirnya kembali kepadanya dalam keadaan diridhai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.